Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan PKM Riset. Perkenalkan, nama saya Retno Astri Ardalinggar, NIM A3102100026. Di sini saya sebagai moderator dan ketua. Perkenalkan, anggota satu kami. Putri dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Putri Nurul Fatimah, NIM A310210. Di sini saya sebagai anggota 1 dan pemateri 1. Terima kasih. Baik, selanjutnya anggota 2 kami, Diva dipersilahkan untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Diva Kumalasari, NIM A3102100030 sebagai anggota 2 dan pemateri 2. Terima kasih. Selanjutnya, PKM riset kami yang berjudul Efektivitas dan Kendala Pembelajaran Tatap Muka di Tengah Pandemi. Bab 1, pendahuluan akan dibacakan oleh Putri. Putri dipersilahkan. Baik, terima kasih. Bab 1, pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. PKMP ini berisi ujian efektivitas pada beberapa sekolah di zona kuning atau hijau yang telah memperlakukan PTM dan menganalisis kendala yang ada, serta solusi yang tepat untuk membantu menekan kendala tersebut semaksimal mungkin. Pembelajaran tatap muka dilaksanakan secara bertahap. Pembelajaran tatap muka pada zona hijau, serta diawali dari jenjang SMP, SMA, SMP, serta setelah itu disusul jenjang SD serta PAUD. Periksa sesuai protokol kesehatan yang telah diresmikan oleh Kemenkes. Memastikan keamanan pelaksanaan uji coba pembelajaran tatap muka mulai dari persiapan sarana dan prasarana, serta persiapan protokol kesehatan sampai pembatasan jumlah siswa yang masuk sekolah. Yang selanjutnya adalah rumusan masalah. Yang pertama, faktor yang menyebabkan adanya kendala saat pembelajaran tatap muka di tengah pandemi yang sedang berlangsung ini. Yang kedua, cara agar pembelajaran tatap muka di tengah pandemi ini bisa berjalan dengan efektivitas. Yang ketiga, syarat yang harus dipenuhi agar pembelajaran bisa dilaksanakan secara tatap muka. Selanjutnya adalah solusi. Solusi dari permasalahan yang kita angkat agar pembelajaran dapat berjalan efektif adalah dengan luring dan daring lentot yang dilakukan secara bergilir. Luring yang dimaksud pada model pembelajaran yang dilakukan di luar jaringan, sementara daring adalah dalam jaringan. Dua metode tersebut dilakukan secara bergilir untuk setiap anak. Jadi tidak semua anak dapat melakukan KBM secara bersamaan. Anak yang mengikuti KBM luring akan lebih efektif dan terkontrol karena jumlah siswa yang hanya 50% efektif dan 50% dan yang menjalankan KBM di rumah tetap dapat diawasi oleh guru karena dilakukan di jam yang sama. Pembelajaran luring ini dilakukan secara tatap muka yang memperhatikan zonasi kesehatan yang berlaku. Sementara daring dilakukan via online, bisa dengan aplikasi sosial media atau LMS dalam pembelajaran maupun penugasannya. Lebih lanjut, pembelajaran luring dilakukan dengan aturan berikut. Yang pertama, penerapan protokol sesuai anjuran pemerintah. Yang kedua, penyediaan masker cadangan. Yang ketiga, penyediaan fasilitas kebersihan dan kesehatan yang lengkap. Yang terakhir, melangsungkan social distancing di dalam kelas dengan memisah bangku. Untuk kegiatan daring dilakukan dengan aturan berikut. Yang pertama, pembelajaran dilakukan secara sinkron dengan aplikasi Google Meet atau Zoom bersama dengan siswa yang tatap muka di kelas, sehingga tidak memakan banyak waktu. Yang kedua, penugasan juga dilakukan di media sosial sehingga tidak terjadi kontak fisik. Yang selanjutnya ada tujuan dan manfaat. Tujuan yang pertama, untuk mengetahui seberapa efektif pembelajaran tatap muka di tengah pandemi, baik dari sisi keamanan maupun daya tangkap siswa selama proses pembelajaran.
Yang kedua, mendapat solusi dari kendala yang ada. Yang terakhir, interaksi dan komunikasi antara murid dan guru menjadi lebih mudah dalam penelitian karakter dan lebih kontrol. Manfaat, mengetahui dan memahami kelebihan dan kekurangan PTM di tengah pandemi, dan menerapkan solusi-solusi dari permasalahan tersebut untuk menghindari ancaman putus sekolah dan penurunan capaian belajar anak. Pembelajaran tatap muka diyakini dapat menghasilkan pencapaian akademik yang lebih jika dibandingkan dengan pembelajaran jarak jauh. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Bab 2, tinjauan pustaka akan oleh dibagi. Dipersilahkan. Baik. Langsung saja bab 2, tinjauan pustaka. A. Teori kognitif. Teori belajar kognitif memandang belajar sebagai proses pengfungsian unsur-unsur kognisi, terutama unsur pikiran, untuk dapat mengenal dan memahami stimulus yang datang dari luar. Teori belajar kognitif menekankan pada cara-cara seseorang menggunakan pikirannya untuk belajar, mengingat, dan menggunakan pengetahuan yang telah diperoleh dan disimpan di dalam pikirannya secara efektif. Pada hakikatnya, belajar mendasari pada pengamatan yang melibatkan seluruh indera, menyimpan kesan lebih lama, dan menimbulkan sensasi yang membekas pada teori kognitif. B. Teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme memiliki peserta didik harus menemukan dan mampu mentransformasikan informasi kompleks ke dalam dirinya sendiri, serta mampu mengkonstruksikan pengetahuannya sendiri melalui interaksi dengan lingkungannya. Pada teori konstruktivisme, aktivitas belajar pada diri manusia ditekankan pada proses internal, yakni mengolah informasi yang menekankan cara-cara seseorang untuk menggunakan pikirannya untuk belajar, mengingat, dan menggunakan pengetahuan yang telah diperoleh dan disimpan di dalam pikirannya secara efektif. Bab 3, metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode pengambilan data observasi dan penelitian kualitatif dapat berupa data deskriptif melalui kata-kata tertulis atau lisan dan orang-orang dan perilaku yang diamati. Untuk mendukung data penelitian tersebut, maka dilakukan observasi langsung dalam kegiatan pembelajaran dan wawancara yang mendalam kepada seluruh siswa SD, SMP, dan SMA. Bab 4, anggaran biaya. Berikutnya ada jadwal penelitian. Baik, selanjutnya dibuka untuk 2 penanya. Silahkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Anggraindita Prabaswari, NIM A3102100035. Izin bertanya, apa syarat yang harus dipenuhi oleh sekolah pada saat pembelajaran tatap muka terbatas? Terima kasih. Baik, saya Putri Nur Fatima akan menjawab pertanyaan dari Saudari Dita. Terkait apa syarat yang harus dipenuhi sekolah saat pembelajaran tatap muka yang terbatas. Opsi sekolah tatap muka wajib diberikan untuk sekolah yang pendidik dan tenaga kependidikannya telah mendapatkan vaksinasi COVID-19 secara lengkap. Terima kasih. Silakan penanya kedua. Bertanya, saya Anisha Amelia Divani, NIM A31021001. Pertanyaannya, jenjang pendidikan apa saja yang harus melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas? Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan dari Anisha Amelia Divani akan saya jawab. Jenjang pendidikan yang harus melaksanakan pembelajaran tatap muka diantaranya satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar atau SD dan sederajat, pendidikan menengah, SMP, SMA sederajat, serta pendidikan tinggi atau perguruan tinggi. Pendidikan tersebut wajib memberikan opsi pembelajaran tatap muka. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah penutup.
Saya sebagai moderator minta maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.